Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk part keempat ya teman-teman. Kemarin part ketiga kita sudah membahas mengenai environment dan pada part keempat ini kita akan membahas mengenai postman assertion ya teman-teman. Jadi apa sih itu assertion gitu ya? Jadi, Postman assertion itu sendiri digunakan untuk memverifikasi dan validasi API response status code, respon body, time, dan size gitu ya. Jadi sebagai QA, kita itu nggak cuma melakukan request saja, tapi juga memvalidasi dan memverifikasi bahwa request yang udah kita lakuin ke API tersebut, API endpoint tersebut, udah berjalan dengan baik dan juga, sudah berjalan sesuai dengan, requirement ya pastinya ya. Jadi kita tinggal menambahkan tes aja nih pada kolom tes di Postman request yang udah kita buat sebelumnya gitu ya. Oke, nah ini ada contoh untuk, Postman assertion ya. Jadi, ini tuh untuk, melihat ini ya multiple assertion ya teman-teman. Jadi di situ ada Postman test, the response has all properties seperti ini. Jadi ada, type-nya, type-nya equal to VIP, lalu ada name-nya to be, string, dan ID-nya have, length-nya itu 1 ya, teman-teman. Dan ini ada testing response body ya, teman-teman. Oh, tadi kan itu multiple assertion-nya dan ini ada, respon body-nya. Jadi kita bisa ngeliat respon body-nya itu, kita misalkan kita, nge-request untuk create new user ya, di-request dan, name-nya itu harusnya apa gitu. Name-nya kalau misalkan saya nge-request, Wisnu Munawar, name-nya seharusnya name to equal-nya Wisnu Munawar, seperti itu ya. Lalu untuk respon JSON Age-nya, di situ ada equal-nya 23 gitu ya. Nah, terus di bawahnya juga ada testing status code nih. Jadi status code-nya itu, ya udah kita pelajari juga ya, ada 200, 201, 204, dan lain-lainnya seperti itu ya. Dan, personalization contohnya ini ya, kita bisa buka di sini nih. Teman-teman tinggal, buka aja nanti yang udah saya bakal kirim di deskripsi ya, kolom deskripsi YouTube, Bincang QA. Di sini udah lengkap ya pokoknya. Ada respon status code, dan respon juga. Dan ini multiple assertion, ada parsing data juga, parsing data CSV, lalu ada handling respon seperti ini. Banyak ya di sini ya. Kita mau, eee, seperti apa juga ada banyak nih. Nah ini ya teman-teman, seperti ini. Tinggal pilih aja mau pakai yang mana yang sangat berguna gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu gimana caranya gitu kan ngelakuin postman assertion itu. Jadi, kita buka, postman-nya terlebih dahulu ya, lalu kita buka kolom tes. Kita buka postman-nya, lalu buka collection yang udah kita buat, which is ini get list user gitu ya. Lalu di sini ada kolom param, authorization, header, body, ada pre-request, script, lalu ada test juga ya. Dan ini, kita tinggal ini aja, tinggal pastein yang ini teman-teman, PM test, API should return status, respon 200, oke. Atau teman-teman bisa pakai snippet di sini ya, snippet di sini, nah ini status code is 200, tinggal klik aja atau request, body matching string bla bla bla, ya seperti ini ya. Kemudian ini kita push, kita pakai yang status code 200 dulu aja. Atau pakai yang ini, bebas sih. Nah, ini bisa pakai ini atau tadi, gitu. Yang penting, payment response to have statusnya itu 200. Dan ya kita bisa di sini, statusnya pas ya. Mana ya? Postman assertion.
Oh, sorry ini kelewat ya teman-teman, apa saja yang bisa dicek di assertion respon body, cookies, respon header, status code, time, dan size. Lalu bagaimana caranya? Ini udah. Hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya teman-teman. Di sini statusnya pas gitu. Lalu, gimana kalau misalkan ini hijau terus gitu, padahal status code-nya nggak 200. Nah, itu kita ubah aja misalkan 400 deh ya, atau 500 ya, internal server error. Kita ini aja, ubah aja dulu. Nah, statusnya kan 200, cuman ya kita status code-nya salah gitu ya. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasiin gitu, seperti ini. Dia akan gagal ya teman-teman kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang ada di tes itu sendiri gitu. Mungkin ini kita ubah lagi aja ya, ke 200, ini juga ke 200. Kita save. Nah, setelah itu kita akan coba untuk nge-assert respon body. Kalau tadi kita udah nge-assert status code-nya ya, teman-teman. Lalu kita bisa coba script ini aja, assert page satu, atau kita bisa ini aja ya, copy dan paste ini, save. Ini assertnya page 1 ya. Jadi ini sorry, ini seharusnya salah ya nanti, karena page-nya ini akan munculin page kedua. Nah ini gagal kan? Expected to deeply equal 1. Artinya dia itu assert page-nya itu yang muncul adalah page kedua ya teman-teman nih. Kita bisa lihat sendiri nih, page-nya itu value page-nya itu adalah 2 gitu ya. Kalau kita ubah di sini jadi 2 juga, seharusnya dia berhasil dong ya, karena kita akan nge-request di page kedua gitu teman-teman. Dan ya kita bisa lihat nih, assert page kedua ya, itu yang sukses ya. Nah seperti itu ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah benar, status code is 200, assert page 2. Seperti ini. Ini udah ada 2 tes ya teman-teman. Ini tes yang pertama dan ini tes yang kedua. Biasanya kalau pm.test, nah itu untuk metode untuk melakukan tesnya atau postman assertion ini. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kalau gagal assert? Nah, ini tadi nih ya, yang udah kita ubah ya. Gimana kalau gagal assert gitu ya? Ini kita ubah nih 500 nih. Walaupun ininya, misalkan ininya 200 ya, ininya 500, atau patch ini kita ubah 1, ini masih sukses ya teman-teman. Karena ini tuh sebenarnya buat teks buat tampilin di sini ya. Tampilin di sini yang sangat berfungsi untuk melakukan pengecekan validasi dan verifikasi itu yang ini, yang di bawah ini, kolom ini. Ini yang tes sebenarnya tes itu ini ya. Nah, ini errornya. Seperti itu. Ini kita ubah lagi. Oh, sorry. Coba. Ini kita send lagi dan ya dia tetap berhasil ya. Kita akan bisa lihat ini ya, file ya teman-teman ya. Dan ya, mungkin itu aja ya untuk apa namanya? Status untuk tesnya, sorry. Jadi kita akan implement untuk ini ya, untuk Postgres delete. Tapi sebelum itu kita akan run collection dulu ya. Run collection sebelum adanya tes dan sesudah adanya tes. Nanti kita akan convert nih, apa sih kelebihan tes ini gitu ya. Jadi ini kita blok dulu aja. Dan gimana caranya run collection? Teman-teman tinggal klik aja 3 dot ini, lalu run collection. Dan ini kita tinggal pilih iteration-nya atau delay-nya, saya akan defaultin aja. Lalu kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Kita nggak bisa lihat itu. Kalau misalkan get list user, Postgres new user, put update user, delete user ini berhasil atau enggak. Kita nggak bisa lihat secara summary gitu kan. Ini kita pilih result. Nah ini kan, tidak ada tes di sini gitu ya, teman-teman. Jadi akan sangat sulit gitu ya kalau misalkan kita
nge-maintenance banyak sekali test case gitu ya, kita memvalidasi secara ngetik ini, oh ini 200 oke udah benar, oh ini 201 udah benar, oh ini 200 udah benar, oh ini 204 udah benar gitu. Kan itu capek juga ya. Jadi, eee, itu kekurangannya kita nggak pakai tes gitu. Tapi kalau kita pakai tes, nah itu, eee, sangat, eee, apa namanya, kita itu benar-benar sangat terbantu banget ya untuk, eee, menggunakan tes itu. Nah ini saya akan coba aja untuk ini ya, tambahkan di sini status code-nya itu 200, lalu, kita akan ubah lagi password-nya, password name is Wisnu, name is response page equal to, ini bukan page ya teman-teman, name. Kita akan copas dulu sini dan kita akan paste ini. Ini kita akan lihat ya hasilnya. Ini ya. Cuman kalau ada tipe di sini, saya hapus Z-nya satu deh dan dia error ya. Jadi kita harus sesuai banget tuh. Nah, iya benar kan? Harus sesuai banget gitu ya. Nah, itu untuk status code-nya ya teman-teman. Kalau snippet-nya itu bisa banyak di sini, ada respon body content string, JSON value check, is equal to string, dan lain-lainnya banyak ya. Successfully post request. Nah, ini post request 201 atau 202. Ini kita push dulu deh ya. Kita sesuaikan aja. Nah, ini kan ada dua nih, 201, 202. Nah, ini untuk karena mungkin ya 202 itu dipakai juga buat created ya. Dan ya, itu tetap bisa ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Lalu untuk put-nya juga sama, kita akan tambahkan ya. Lalu kita cari di sini put, nggak ada ya put-nya. Oke, kita copas dulu aja ya. Ya. Oh, sorry. Ini aja deh. Terus ini kita copy ya. Ini kan kita punya dua ini ya. Kita mau ngecek name job sama name job dan created date nggak bisa karena nanti itu dynamic ya. Memang kita bisa ngecek nih seperti ini ya. Ininya kita ubah lagi. Dan kita cek lagi. Dan ya, berhasil ya. Tadi post juga sama harusnya sih. Ini tambahin aja ya, sorry. Ini kita copas lagi. Dan jobnya, ID-nya nggak bisa ya, karena ID-nya itu apa namanya, sudah dinamis gitu ya, dynamic. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini taruh di luar aja, lebih baik ya. Nanti bisa dipakai untuk tes yang lainnya. Gitu. Enter aja, oke, save. Dan ini juga sama ya. Oke, ini seperti ini. Ini taruh di luar. Coba, masih sukses. Coba lagi, masih sukses. Nah, ini kita coba lagi. Dan kita akan coba satu lagi deh.
Nah, itu aja dulu deh. Dan ya statusnya udah oke. Nah ini, delete itu kan nggak ada ini, nggak ada body-nya, jadi, kayaknya 204 doang sih yang bisa kita cek ya. Atau kalau misalkan 404 nanti kita bisa cek nih, seperti itu. Nah ini udah berhasil ya. Terus kita akan lakukan run collection ulang nih ya. Kita akan run collection, klik 3 dot sini, run collection, lalu iteration satu aja. Kita akan melihat nih ya teman-teman, klik summary, dan ya kita bisa lihat di sini nih. Lalu ini warna hijau, lalu ada ini warna hijau juga, pas juga. Lalu misalkan saya ubah di sini jadi 200 ya. Ini harusnya ada error di delete ya. Saya akan run again. Dan let's see. Ya, kita akan lihat nih. Kalau delete itu ada satu error gitu. Nah, mungkin itu aja kali ya untuk materi forcement assertion ya. Itu sangat penting tuh ya untuk memvalidasi dan memverifikasi bahwa tes yang atau request yang udah kita lakukan itu sesuai dengan requirement atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai maka akan atau gagal gitu atau ada bug, dia akan seperti ini merah ya. Dan ini kita ubah dulu 204. Oke, kita akan run again dan ya harusnya dia pas ya. Nah, udah pas juga. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk materi assertion, postman assertion ini ya. Dan next kita akan pengenalan dan setup untuk Newman ya teman-teman. Nah ini kayaknya lumayan penting juga ya Newman. Jadi Newman itu ya kita lihat aja nanti ya untuk materi selanjutnya gitu untuk Newman. Oke, thank you teman-teman. Thank you. See you again dan bye bye.